Bismillahirrahmanirrahim. Ini Imam Anas bin Malik, salah satu sahabat yang dari kecil ikut sama Rasulullah. Nama ibunya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini wanita terkenal, bahkan wanita yang mengajarkan ilmu tentang berkah kepada umatnya Rasulullah. Salah satu wanita yang mendidik kepada kita arti berkah. Salah satu wanita, bahkan salah satu wanita pertama yang menyimpan keringatnya Rasulullah. Ketika Anas bin Malik didatangi oleh Rasul di rumahnya, Rasul istirahat di situ. Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik ini sudah pegang botol minyak wangi yang kecil. Dia menanti kapan itu keringatnya Rasul yang sedang istirahat menetes untuk disimpan. Saat itu baginda Rasul kaget melihat sosok Ummu Sulaim ada di hadapannya memegang botol. Nabi pun bertanya, "Apa yang kau lakukan wahai Ummu Sulaim?" Ummu Sulaim menjawab, "Wahai Rasulullah, maafkan saya. Bukan saya tidak sopan, tapi saya gunakan minyak wangimu ini untuk mengambil berkah. Dan jikalau satu tetes dari keringatmu yang kusimpan ini jatuh di suatu pasar, maka 1 bulan pasar itu mengeluarkan bau harummu wahai Rasulullah." Ini Ummu Sulaim ketika datang Nabi ke kota Madinah disambut oleh kaum bapak, kaum ibu. Ummu Sulaim pun menyambut Rasul sambil membawa putranya yang bernama Anas. Dia serahkan anaknya sambil berkata, "Ya Rasulullah, hada waladi, hada Unais ibni, gulamun labibun katibun, ataituka bihi liyakdumuka." Wahai sang Nabi, maaf saya tidak bisa kasih apa-apa. Saya cuma bisa menyodorkan anak saya yang bernama Anas ini. Anaknya pintar wahai Rasulullah. Anaknya cerdas, bisa mencatat, bisa menulis dengan cepat. Saya bawa untuk khidmat kepada antum wahai Rasulullah. Fad'ulahu, doain. Fada'alahu wa qabilahu. Nabi terima, lalu Nabi doain. Allahumma akfir malahu wa waladahu wa atil umrah waghfir dzambah. Ini pendidikan. Kalau kita datang ke rumah orang alim, berjumpa dengan orang alim, kita bawa anak kita, kita bilang sama orang alim itu, "Tolong doakan saya punya anak supaya dapat berkah." Iktidaan, mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana Ummu Sulaim ini bawa anaknya minta doa, didoain sama Nabi, mudah-mudahan berlimpah hartanya, banyak anaknya, panjang umurnya, dan Allah ampuni dosanya. Mudah-mudahan kita kecipratan doanya Rasulullah. Ya, dapat rizki yang halal, berlimpah barokah, punya anak keturunan yang soleh solehah, panjang umur taat ibadah, dan mudah-mudahan meninggal kita husnul khatimah, mendapatkan ampunan daripada Allah. Dan ini terbukti kalau kita meminta pada Allah, mengamini apa yang dibaca oleh Nabi, mudah-mudahan kita dikabulkan juga oleh Allah. Mudah-mudahan kita dikabulkan juga oleh Allah. Ya, sebagaimana Anas bin Malik, beliau mendapatkan kekabulan doa itu. Allah kasih rizkinya berlimpah. Amin. Rizkinya berlimpah. Orang-orang punya kebun kurma setahun hanya tumbuh sekali, panen sekali. Anas bin Malik kebun kurmanya 1 tahun 2 kali. Kebun-kebun kurma yang lain gak turun hujan, tapi kebun kurmanya Anas bin Malik khusus dikasih sama Allah. Apa? Turun hujan. Gak keluar dari batasnya. Anaknya banyak, ada yang bilang 100 lebih, ada yang bilang 129. Masya Allah, umurnya panjang. Sampai dalam riwayat beliau mengatakan, "Lagat saimtul hayah." Anak udah bosan hidup. Panjang umurnya, toa ibadah pada Allah. Wa inni arjur rabi'ah wa tsalitsah. Semua doanya Nabi betul, kabul. Dan saya berharap yang ketiga atau yang keempat ini. Apa? Kalau saya meninggal dunia, Allah ampuni dosa-dosa saya. Ini Anas bin Malik. Kata Imam Abu Hurairah, "Ma ra'aitu ahadan ashbahu bi salati Rasulillah SAW min ibni Ummi Sulaim."
Belum pernah saya melihat sahabat yang sholatnya lebih mirip dengan Rasulullah melebihi sholatnya anaknya Ummu Sulaim, yaitu Anas bin Malik. Sampai seperti itu dikatakan kalau sholat malam sampai kakinya bengkak sebagaimana Rasulullah. Bahkan yatafaddar qadaman, yatafaddar daman, bahkan kadangkala sampai keluar darah. Makanya Abu Hurairah mengatakan tidak pernah saya melihat orang lebih mirip dengan Rasul, sholatnya Rasul seperti sholatnya Anas bin Malik. Banyak meriwayatkan hadis, cerdas. Meriwayatkan hadis 2286 hadis Rasulullah SAW. Cerdas, pinter, umurnya panjang. Dan pada tahun 93 Hijriah beliau meninggal dunia di kota Kufah. Dalam riwayat beliau dibunuh oleh Hajjaj ibn Yusuf. Semoga Allah meridainya.